Selamat datang kembali di channel Sabep Bebas. Tepuk tangan dong, Bang. Sini kita ngobrolin macam-macam aja ya di sini mah. Bebas. Kan ngalir aja kita ngobrol biasa lah ya. Di episode pertama. Nggak ada konsep-konsep ngobrol macam-macam kita kayak. Kayaknya kita kedatangan narasumber nih, Bang. Iya benar. Ya, kenalkan diri boleh? Gue narasumber. Bukan sih. Kacau. Narasumbernya perempuan. Dia merasa narasumber aja deh. Gue bakalan dikeroyok nih, gue mau dua-dua kaki samping kanan kiri gue. Takut amat. Dia tuh emang apaan? Itu maling. Ya. Ya, boleh perkenalkan diri dulu, Kak. Halo, nama gue Nisa. Apalagi nih? Ya udah gitu aja sih namanya. Dia Nisa, dia emang udah lama tinggal di kampus Tangkle ya. Sama kita juga tinggal di kampus Tangkle sama. Ya kita teman-teman tongkrongan sebenarnya, cuman memang ya kita pertama nih percobaan. Waduh. Jadi minta sumbernya. Kita spesial karena percobaan. Kesibukannya apa, Kak? Kanisa sekarang. Gue kesibukannya apa ya? Di rumah sih kayak bikin-bikin kue aja. Boleh apa punya Instagram di kuenya apa? Oh ya, yang mau bisa kan nanti order di Niza Food. Oh, jadi Niza Food. udah ada brand sendiri, brand Iya. home industry. Iya. Bikin kayak kue-kue bisa dipesan sama ibu-ibu kampung sama anak-anak muda. Bisa dong. Iya dong. Bisa dong. Jadi postingnya dia di Instagram ada Instagram. Ada. Oh, ada Di Instagram. Niza Food. Jadi itu membantu penjualan juga sebenarnya media sosial Iya. sekarang ya, jadi gampang lebih menjual produk. Bener gak sih? Iya benar. Mau ngomong baca saja, gue nanya dulu. Tapi itu harganya mulai dari berapa tuh? Jangkau banget sih, kayak cuman dari mulai rate 10.000 sampai kayak cuman 80-an lah. Berarti murah banget ya? Murah dong, jadi bisa diorder lah ya kakak ini. Yang paling sulit itu dari produk-produk Nisa Food. Kita ngomongin Nisa Food dulu nih ya. Nisa Food kan Nisa Food nggak cuma makanan doang ya. Kayaknya ada baju dulu, gue pernah beli satu baju sampai sekarang. Berarti pelanggan gue juga termasuk. Kayaknya emang pernah posting baju, Bang. Iya. Wah, thank you. Baju. Terus kalau mau mendekati Lebaran kayak baju-baju mukena sarung segala macam juga Iya, ya. yang namanya di pandemi kayak gini kan, jadi selagi apapun yang masih bisa dikerjain sih ya gue kerjain gitu kan. Iya. Baik itu maupun dari makanan, baju, cloth, sama ya lain-lain lah. Gue pasarin aja sih di media sosial. Gue sih mikirnya emang boleh juga nih kayak gini, cuman itu peluang bisnisnya gede padahal ya, tapi banyak yang nggak pada ngikutin, kenapa ya? Ikutin gimana maksudnya? Maksudnya ngikutin kayak Nisa gitu, jualan-jualan gitu. Pada emang tingkat kesulitannya usaha di online itu kayak gimana sih? Yang menurut lo sulit jualan di online itu kayak gimana? Ya kan? Kata gue mah gampang susah ya. Iya, benar kalau di online. Soalnya persaingan banyak. Enggak, udah kita ada pesanan masuk nih, kita belum packing, Iya. kirim barang gitu kan. Apa yang mesti kita persiapin nih buat ngirim barang. Itu kan agak susah tuh. Bisa cerita sedikit gak Nisa? Ya palingan sih kalau di gue sih ya pertama sih harus merhatiin banget targetnya ya. Kayak kita tuh kan jual makanan. Apa sih yang lagi booming banget nih? Apa sih yang lagi? Oh, jadi ngikutin tren juga gitu? Iya, ngikutin tren juga. Jadi apa sih yang lagi benar-benar dibutuhin nih di lingkungan masyarakat yang sekarang gitu loh. Jadi kan kita tahu apa yang produk yang mau kita sell gitu kan, yang mau kita jual ya. Ya terus yang kedua palingan tahu juga pemasarannya, ya kayak gitu sih, pemasaran yang lagi benar-benar dicari itu apa aja kayak gitu sih. Jadi kayak gitu. marketingnya kuat banget ya, Iya, harus punya trik-trik dan intrik ya pokoknya. Dan apa buat muter nih, misalnya gue punya modal tapi kira-kira laku apa enggak, kita mikirnya ke situ dulu ya, ntar kalau udah emang rencana stripnya udah bagus, udah kira-kira pasarnya kita tahu, produk apa yang lagi booming, baru kita produksi gitu kan ya. Iya, betul banget. Kayak gitu sih kesannya. Nah, tadi kan ngomong-ngomong soal pandemi. Kira-kira di pandemi ini terhambat gak? Ini ngomongin ini dulu ya, apa? Bisnisnya, usahanya Kanisa dulu. Nanti kita bicara bebas Ya. di sini.
terhambat sih ya lumayan ya. Sebenarnya sih gue juga masih baru kan ngerti susah gini kan. Yang palingan gue share-nya seringnya ke media sosial atau di status WhatsApp gitu kan. Mungkin kalian juga tahu kan teman-teman. Ya terhambat sih lumayan lah karena kan satu orang juga menghemat ya kan, menghemat pengeluaran juga kan, apalagi ya di COVID kayak gini kan. Terus yang kedua itu sih yang susahnya tuh kayak kita tuh harus sering-sering ada kayak promo, jadi gitu kan. Jadi kayak nggak bikin untung banyak lah. Jadi asal kita bisa keluar aja di setiap hari berapa kayak gitu sih lebih tepatnya. Dan gue juga sebagai konsumen belanja online ya, belanja online shop gitu, gue mikir dia apa? Harga sih nggak ada yang mahal menurut gue, worth it semua gitu ya barang-barang yang gue beli. Tapi gue mikir apa? Kita beli ongkir. Bedanya kita belanja langsung sama beli online itu kan kita beli quantity ya. Misalkan kalau di online itu kan kita beli quantity 1 atau 2, tetap kan ada ongkirnya. Perbedaannya itu aja sih. Kalau kita belanja langsung nih, kita ke mall, datang, apa yang kita beli pakai satu ongkos kan, itu jangan satu ongkos. Tapi kalau satu kita kirim ongkirnya lain, satu lagi beli ini ongkirnya lain. Itu kendala di situ gue rasa buat para konsumen. Jadi kita tuh biar kita marketing udah bagus, tapi kita mesti pikirin juga Kak, namanya ongkir itu kan kalau buat belanja online ada pastinya. Jarang tuh yang ngasih paling sebulan sekali free ongkir. Kayak gue beli apa-apa pakai free ongkir baru gue beli. Emang kebanyakan sih kalau orang Indonesia maunya gratis. Iya kan. Ya namanya juga lagi pandemi kayak gini kan. Makanya kan di e-commerce juga kan banyak kan yang ada free ongkir, apalagi kita yang kayak UMKM rumah kan. Jadi kita harus pinter-pinter ngejual produk kita ngasih harga yang ini masih terjangkau lah. Kalau deket mah dia gue anter kasih ongkir. Betul, aku punya teman baik-baik banget ya. Iya, nggak usah pakai JNR segala macam lah. Kita yang butuh merek nggak apa-apa di sini. Misalnya namanya podcast mah bebas aja mau dibenerin ada yang di. Tapi selama di usaha online gitu, ya namanya usaha pasti ada kan ya komplainan. Sering nggak apa yang dapat kayak gitu? Alhamdulillah baik-baik aja. Pasti ada lah ya, 1-2 pasti ada komplain-komplainan ya, kayak yang ini kok jadi rada berkurang atau kayak gimana sih. Tapi sebenarnya sih gue nggak pernah ngurangin porsinya sih. Sebenarnya kalau gue kan kayak jual makanan gitu, kayak nggak pernah ngurangin porsinya sih. Palingan kayak bahan utamanya aja gitu, mungkin kayak gue ganti, tapi masih perhatiin kualitas itu sendiri sih, kayak gitu sih. Cinlok kan cinlok. Oh iya biar. Gue boleh minum gak sih? Gue boleh. Jadi kita masalah bisnis online yang dijalanin Tenisa kita udah bahas. Jadi kalau untuk setahu gua orang tua dulu usaha dari kapan sih? Aduh, kalau ngomong orang tua gue sebelum usahanya lahir kayaknya ada. Iya. Jangan, dulu gue juga sempat nurunin anaknya. Tukang dagang. Jadi tukang dagang ya, anak kan tukang dagang juga gitu. Walaupun nggak sama gitu kan, yang dijual yang didagangin beda haluan lah gitu kan. Ya sesuai gaya passionnya anaknya itu sendiri, itu menjual. Masa anaknya mau ikut-ikutan jualan yang sama sama gua, nggak mesti juga kan, mesti ada passion lain, ada pilihan lain. Ya intinya sih kita tetap berkreasi ya dari apa yang kita suka. Gue sih berpengalaman gini ya, apapun pekerjaan berasal dari hobi. Mungkin hobinya Nisa nih, hobi lu bisnis jualan, tapi apa yang lu suka nih, gue mandangnya situ. Dari produk-produk lu suka bikin kue, suka bikin ini, karena lu suka, lu jalanin itu. Bekerja dari hobi yang menghasilkan, kalau bisa bilang. Bener kan Kak? Cakep nih buat quotes nih. Iya kan, iya bener-bener. Quote-nya coba diulang. Quote-nya dari gue nih, kalau buat anak-anak muda sekarang, hobi yang menghasilkan. Kayak hobi ngoprek motor, cakep. ngecat, itu jadi hal yang menghasilkan. Jangan lu ngeluarin duit terus lu modif motor. Sebisa lu pasti tahu dong caranya gimana itu memodif motor, caranya gimana itu ngecat motor. Lu pelajarin, dan kayak sekarang ini temen gue juga si Ika nih udah mulai nih bisnis ngecat. Alhamdulillah sih Bang. Dari cat ganti-ganti motor, dia terpengaruh udah jadi buka usaha ngecat. Dia bagus juga kayak gitu. Langsung aja
pengetahuan umum lah. Ya pengetahuan umum Waduh. tentang ya anak zaman sekarang tuh kan Ada lagunya tuh, ada lagunya dari perusahaan ya. Apa tuh? Astaga, apa yang telah terjadi? ya Kayaknya ini gue punya awas kayaknya jago-jago buat nyanyi. buat anak zaman sekarang Iya. kira-kira gimana sih tuh kayak misalnya kan sekarang mayoritas kalau nongkrong main HP. Ya tadi kan ditanya harus gimana sih anak muda zaman sekarang ya. Ya udah ngelakuin yang ya lo boleh nongkrong dimanapun ya kan, tapi asal itu bermanfaat baik diri lo maupun orang lain. Kalau gue sih Benar. gitu ya, lo ngelakuin apapun kayak gue ngelakuin itu satu, pertama lo harus seneng dengan hal itu. Lo nggak bisa masuk kayak suatu perkumpulan atau suatu tongkrong kalau lo nggak seneng dulu ya Iya, kan. Kalau lo benar. nggak seneng lo pasti nggak bakal nyaman. Gak bakal kan, nyaman dan lu menjalaninya. gak bakal nyambung. Iya Lu itu. mau ngomongin apa sih? Gua gak ngerti. Ya Dia contohnya gua roaming nih anjir. contohnya kayak gini ya Bang Mamat, misalnya kan Bang Mamat kayak hobi Iya. sepeda, Iya, saya sepeda. motor. Motor. Kalau ibarat lagi di bengkel, Iya. Bang Mamat pasti diem. Oh, ini apa namanya? Iya kayak nggak tahu Iya, inilah roaming. garing gitu. Ya makanya lo harus tahu apa yang lo suka pertama pasti itu, dan itu juga harus seenggaknya bermanfaat untung untuk orang lain kan. Jadi kita enjoy ngerasain juga ada yang dihasilkan kayak gitu sih. Hmm. Buat yang anak-anak muda zaman sekarang itu juga buat diri gue sendiri sih kayak gitu. Gue sih mandangnya kalau buat dia nih Kal bisa jadi contoh. Wow. Udah banyak pengen ngikutin dia. Enggak, kayaknya ini latar belakang pasti punya organisasi nih Bang. Iya, soalnya kita nggak pernah tahu, kita Iya. nggak tahu. soalnya Jadi apa dia? ah, Ya, keterlibatan dalam organisasi itu udah apa aja di kampung. tapi mungkin kayaknya punya organisasi ya Kak. Iya, gue pengen kalau di lingkungan gue punya organisasi. Kalau dulu di kampus gue juga Sempat aktif ya, sempat aktif di sempat aktif sebagai guru gue yang ngurusin Hmm. salah satu kantin, dan gue ketuanya di kampus. Terus kalau yang sekarang gue organisasi di lingkungan sih Karang Taruna. Gitu sih. Oke, jadi Kepercayaan. pengalaman-pengalaman yang lu paling berkesan nih, misalnya lu bilang tadi, lu udah pernah bergabung di organisasi kampus, organisasi lingkungan, ya kampung lah, ya berarti kampung sampai Iya, kita nih, kan lu yang anak sampai nih, pernah juga satu tim misalkan. Nah, gue pengen tahu nih, pada saat nggak tim sama gue, misalkan kita pernah jadi tim nih, tapi pas di luar tim gue, kesan-kesannya apa tuh yang misalnya yang paling lu ingat gitu? Kalau menurut gue jangan ceritain, tapi aja yang cerita. Yang misalnya sama orang lain gitu, sama rekanan kita yang lain gitu. Ya, Yang udah paling ya. berkesan. Yang paling berkesan pasti banyak lah ya. Salah satu yang paling berkesan ya kali. Salah satu, masa kalau banyak mah nggak. Ya, Apa Tiga yang jam nih. paling bisa 3 berkesan? jam ini. Ntar kalian Iya. ini lagi bosen malah skip. Ujung-ujungnya nyari yang udah dikit lagi penabis. Semuanya berkesan sih menurut gue. Hmm. Semuanya berkesan sih. Salah satu aja, misalnya yang lu ingat gitu, yang paling lu anjir, begini amat ya. Berkecimpung di lingkungan nyusahin iya, tenang enggak buat gue. Yang paling berkesan itu ya karena gue di lingkungan juga sebagai bendahara, jadi sabar-sabar aja sih ngadepin. Tapi lu pernah cerita dulu sama gue, apa tuh? lu pernah jadi koordinator pawai obor. Hmm. Nah, lu lupa kan? Tapi emang waktu itu, Saking banyaknya nih, sampai lupa. tapi emang saya pas Apa nggak tahu? Pada lupa-lupain mungkin nggak tahu. lihat di Depok 24 jam Bang. Ya ini kakak kayak yang di acara Memang sampai masuk ya? sampai masuk. Oh gitu. Kan Sumpah Pemuda juga kayaknya masuk ya organisasinya ya Kak Iya benar. di Depok Sempat 24 masuk jam. ya sama koran itu di Depok. Radar kita masuk di Radar Depok. Saat itu di Karang Taruna kita. Berarti Karang Tarunanya ini bahas sekarang organisasi dulu ya. Kan latar belakangnya Iya. kayaknya organisasi. Organisasi. Kayaknya aktif banget ya. Sebenarnya sih kita tuh kata baru ya, tapi ya apalagi pandemi ya kita gunain buat bermanfaat untuk lingkungan lah gitu kan. Kapan lagi lah ya kan, sama kita menjabat ya udah bertanggung jawab aja sih kayak gitu. Nah ini kan di lingkungan lagi pandemi juga. Nah, mungkin saya juga di lingkungan saya ini apa namanya kayak ada dari organisasi juga kan, cuman bukan Karang Taruna. Iya. Iya, jadi kayak nyemprot gitu apa
organisasi juga kayak nyemprot gitu. Iya, kita banyak banget sih lagi-lagi kayak kita lagi nyemprot, terus kita lagi em, ngajian, jadi kita sosial, keagamaan gitu sih. Jadi kita seimbangin aja sih. Kayak gitu aja. Jadi olahraga juga kita ada. Gitu. Olahraga ada. Ada. Jadi semuanya ya kita ngerangkul aja. Jadi kita ngerangkul anak-anak sini aja. Lu pernah nggak selama lu ngejalanin bagian lu nih, andil lu di organisasi, lu pernah berpikir gini, niat gue udah bener, niat gue pengen emang udah aktif, nggak ada paksaan, nggak ada apa-apa, terus lu mikir gini, gue harus bisa, dengan tekad yang lu punya lu kalian punya gitu. Misalkan dia mengambil bagian juga kan pasti ditanya, lo bakalan sanggup apa enggak kan gitu kan, bakalan sanggup apa enggak. Tapi lo pernah berpikir ya gini, misalkan gue begini, lo kayaknya nggak bisa deh, tapi gue udah berjanji, gue bertekad gue bakalan bisa. Lo terus dengan berjalannya waktu jalan, lo ikutin tuh apa yang lo bisa, apa yang lo mampu, apa yang lo bisa kasih, apa yang lo bisa effort buat lo, buat lingkungan, lo pasti ada aja jalannya. Lu pernah cerita juga sama gue waktu PH obor itu gue nggak tahu mat dari mana duit setan makan jin. Tapi karena itu bukan masalah bisnis apa ya, itu karena keinginan, kemauan dan tekad kuat untuk menjalani itu acara biar sukses. Jadi ya kalau emang niat baik pasti ada jalan. Iya, balik lagi ya. itu sih tanggung jawab yang paling Tanggung jawab. utama sih, itu sih menurut gue ya. Kalau organisasi tanggung jawab sama jujur, udah itu aja. Karena dikasih kepercayaan kan sama ketua, ya kita harus jalanin gitu kan. Yang itu tanggung jawab, jujur, dan pasti satu lo seneng, mau nggak mau ya. Kalau lo udah jujur ya lo harus seneng. Evan jalanin dengan penuh semangat, keinginan yang emang tulus, pasti di jalan aja. Ya, walaupun ada salah, walaupun ada yang kesel lah, yang bikin kesel, yang bikin ada ini, kesalahan pasti ya? ada aja. Kesalahan yang baru kita belajar, sama-sama belajar, ada kesalahan dikit, ada trouble dikit, jangan jadi bukan salah nih, jadi drop, jangan. Kalau bilang jangan kayak gitu ya. Contohnya kayak misalnya lagi briefing, berbeda pendapat, mundur tuh. Ya, itu udah hal biasa ya. Jadi kita ya udah saling nurunin ego, itu yang pasti. Beda perbedaan orang masing-masing sih. Iya. Beda orang masing-masing. Jadi kita nggak bisa nge-statement satu orang. Misalkan lagi debat nih, contoh dia drop, berbeda kayak gitu, kita nggak bisa apa namanya, intervensi dia, dan dia mau. Kayak gitu emang karakternya. Tapi orang ada yang debat makin kita tinggi makin nggak mengalah kan? Ada kayak gitu. Ya makanya itu kan organisasi kan nurunin ego karena kita beda masing-masing kepala, ya dan kan? saling antisipasi apa sih bahasanya apa sih antisipasi, saling mengerti lah ibaratnya. Kalau kayak gitu udah cukup tahu, karena kayak gitu bukan cukup tahu, udah cukup tahu ngomong cukup tahu kalau mungkin gue salah, ada memang gue salah nih ke dia, emang dia karakter kayak gitu, nantinya gue ya udah gitu kan. Tapi tetap aja kan namanya organisasi udah orang-orang yang terpilih udah ya butuh kedewasaan lah gitu kan. Selain butuh kedewasaan, kalau udah cimpluk ke yang banyak organisasi kayak gitu bisa ngerti saling. Banyak juga yang cerita gue udah gak mau tapi di organisasi kenapa gue pernah dikecewain. Kalau emang kayak gitu menurut Tete gimana tuh? Ya balik lagi sih pribadi masing-masing ya. Kalau kan emang namanya kita nggak bisa maksa orang untuk buat, kalau yang udah namanya kecewa ya kan yang namanya udah kecewa udah malah apapun yang mau diapain dipaksa juga nggak bakal enak ngejalaninnya. Buat apa gitu loh, buat dianya buat kitanya juga nggak ada chemistry-nya. Ya betul banget. Jadi ya udah, kalau emang lo jadinya tulus sama kayak hati lo, kalau yang nggak suka ya udah nggak usah. Ya pertahanin aja apa yang masih bisa lo lakuin, ya udah lakuin. Kayak lagi soalnya. Jadi gimana kan? Kayak gitu sih gue. Ini masih bahas organisasi ya? Basic organisasi udah gitu kan. Basicnya dia nih usaha. Emang dari dulu usaha dulu sih dia. Emang usaha gue gue nggak dapet. Usahanya cowok belum pernah. Tapi cowok minta tolong juga sama teman-teman cowok nggak pernah. Kanisa. Apa? Cowok. Aduh. Pacar. Abis ini sensor bisa nggak kalau gue jawab? belum. Kalau kita sih, kalau gue pribadi nih ya, mungkin Nikal juga bisa belajar dari pengalaman gue. Kita nih nongkrong nih, ntar ada cowok cewek, tapi ada aja gitu yang bikin mencar, yang cewek udah punya pacar atau pekerjaan jadi jarang nongkrong. Pernah gak ngalamin kayak gitu? Kenapa?
mendingan nggak punya pacar ya kalau udah teman gitu. Nah, Kalau kita kedoain nggak punya pacar. ini Jangan dong. Aduh. ini bahas pacar nih. Heeh. Tapi Aduh. pacar dengan satu organisasi bagaimana itu menurut Kanisa? Banyak yang kandas kata kita. Iya. Banyak kandas teh. Kayaknya enggak ya. Banyak orang yang salah satu di antara kalian deh. Padahal ini sebenarnya buat mereka bukan buat Enggak, gue. yang lu tahu pasti lu tahu kan banyak juga yang kandas ya. Iya. Makanya lu nggak mau coba. Tapi gini, Kanisa, Heeh. pacaran dalam satu komunitas, satu organisasi. Nah, tapi kan itu yang namanya orang pasti punya hak lah, punya rasa, ada rasa cinta apa yang namanya. Nggak bisa dipaksa. Ah. Sendiri. Nah, tapi menurut Kanisa, apa emang pantas gak sih di organisasi itu dia awalnya pacaran, ujung-ujungnya pisah, lalu ya jadi yang kesono jadi kesono, yang kesini jadi sini. Jadi kalau ketemu tuh Iya, iya. diam-diaman. Yang bisa berani gitu lah. Waktu utara mau utara. Nah, gitu. iya. Muter-muter nih. Ngaling di tembok. Iya. Iya, ngaling Nah. gitu kan. Itu sih yang nggak pantas menurut gue ya, yang nggak harus dilakuin sebenarnya itu kan. Kebanyakan orang emang rata-rata kayak gitu itu. Jadi balik lagi sih yang gue bilang kalau masuk organisasi satu butuh kedewasaan. Jadi walaupun lo ada gebetan, walaupun lo ada pacar ataupun ada mantan, kalau emang itu kan udah jadi tanggung jawab dan kedewasaan lo. Ya udah kenapa lo harus ngelakuin itu? Kedewasaan. Iya. Kenapa lo harus jadi ngejauh gitu loh? Malah jadi organisasi lo yang lo korbanin gitu loh. Benar juga sih, Kayak gitu sih. mengorbankan rasa yang pernah ada. Nah, Tapi jangan lu gak ada di organisasi, tetap ada. iya. Kayak curhat ya, sebelah gue ini curhat. Nah, itu nggak curhat lah itu, cuma kasih quote doang buat anak muda zaman sekarang nih yang cinlok-cinloknya banyak yang kandas, terus berimbas negatif buat apa namanya pergaulan dia. Tapi gua sejauh ini sih belum ada yang kayak gitu. Jangan sampai lah ibaratnya. Gara-gara putus sama satu organisasi, mentah ada kegiatan apa nggak pernah ikut, ada aku tadi dia. Dan sejauh ini sih gue lihat belum ada kayak gitu. Masih cuek-cuek aja mereka mungkin. Mungkin kalau ada pun ya seenggaknya kita yang lebih dewasa atau mungkin kita yang masih bisa ngayomin ya kita kasih tahu, kita ngebilangin gitu kan. Ya maksudnya nggak usah lah kayak gitu ya Ini kan. tipe-tipe pengayomin juga nih. Dia pengayomin nih. Anak buahnya banyak tapi dia nggak sadar kalau anak buahnya banyak. Kayak gitu sih ya kita kasih tahu aja gitu loh. Karena kan kita udah masuk organisasi jadi ya udah sikap dewasa belajar aja. Sikap dewasa ya bukan khusus dewasa. Bukan dewasa yang plus. Aduh. Itu sampai mana kita ngomong? Mau sampai mana ya? Panjang ya kali ini ya episode pertama nih gue. Ya, episode pertama panjang. Nah, terus ada percobaan yang episode di kolom komentar tuh kita sediain buat pembuli semua ya kan. buat Pasti yang ada. ngebully. Buat yang ngebully. Jadi nggak apa-apa deh. Dari bulian kita semakin dibully semakin naik. Yaudah Bang, gitu aja. Ini dari Iya, mungkin podcast dari Kanisa. di part 1 mungkin nanti kalau emang ada Nah, aman rezekinya Tenisa buat dipanggil ke acara Sabep, Sabep bebas. bebas. Apa namanya sih? Channel Sabep Oh, bebas. Sabep. Bebas, tapi kita nggak bebas-bebas banget. Nah, Bebas ngobrol mau kemana gitu. kan tadi udah ngebahas usaha, ngebahas juga latar belakangnya Kanisa, maksudnya organisasi. Nah, mungkin di usaha boleh ngasih quotes gitu. Kalau sebenarnya sih nggak usah buat saya, mungkin buat semuanya aja di dalam organisasi ya usaha atau apa. Ya udah yang pertama sih itu ya, lu harus seneng sama apa yang lu lakuin, baik itu apapun lah. Jadi lu ngerjainnya juga enak, enjoy, segala apapun itu hasilnya juga jadi berkah buat lo dan orang lain. Itu sih itu aja sih kalau dari gue. Panjang juga ya. Panjang juga, Bang. Oke. Oke. Thank you. Thank you. Makasih. Jangan lupa apa? Subscribe Komen. dan share.